Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Demite Tegalan, dikirimkan Ali dari Ngantang, Malang. Namaku Ali. Kejadian ini saya alami sekitar tahun 2013-an. Malam itu seperti biasa aku dan teman-temanku jagongan atau nongkrong di rumah temanku. Dari mereka ada yang main remi, HP, bahkan mabuk-mabukan juga ada. Karena memang anak-anak di sini semua nakal-nakal. Hingga larut malam sekitar jam 1 dini hari, salah seorang temanku berkata, "Rek, ayo golek duren dek Tegale wong sing ana santete iku lho." Salah seorang temanku juga berkata, "Tegal enek santete. Wis, aku mangkel enek santete." Kami pun bergegas menuju lokasi. Dan sampai di sana temanku Nojuk yang sangat membenci santet langsung menyisir sudut kebun durian tadi dan mencari pohon andong yang ditengarai sebagai tanda santet. "Iki apa wit andonge?" Langsung saja pohon andong tadi dia bacok dan ditancapkan lagi ke tanah dengan posisi terbalik, lalu ia kencingi. Gendeng kon Jup. Iki cek santete ora mekan. Golek metu teko Tegal iki awake aja lewat dalan sing padha rek. Lalu kami langsung melihat pohon durian yang besar dan tinggi yang banyak buahnya. Temanku Simon adalah seorang anggota bantengan di daerahku yang biasa kita sebut dalam bahasa Jawa dadian atau dirasuki. Langsung oleh kami Simon kami rasukan dan menjadi monyet-monyetan. Entah bagaimana dia bisa menaiki pohon itu yang gelap diselubungi malam. Dengan cepat durian-durian dia tendangi dan jatuh hingga banyak. Lalu dia pun turun. Kami netral atau kami sembuhkan. Wah yo rek, wareg iki. Aku mbiyen dulurku mati gara-gara santet. Mangkak nih saiki aku mangkel lek ono santet rek. Setelah selesai makan di bawah pohon durian tadi, aku agak aneh. Loh, iku apa jejer-jejer mosok wit gedang kok ono larase ireng-ireng mulai sing indek sampai dhuwur. Ya Allah, iku demit. Aku dan teman-temanku sudah terpaku. Kendelengen tidak bisa bergerak melihat entah itu kuntilanak, wewe gombel atau apa. Bermacam-macam dan menyeramkan. Tiba-tiba temanku Simon yang dadian tadi melepas baju dan celana. Langsung telanjang bulat dia menghampiri demit-demit itu. Dia yang agak kocak malah mengejek demit-demit itu lalu menarik rambut kuntilanak. Dan hingga hantu-hantu itu hampir terjungkir karena dia tarik ke depan. "Ayo kon, tak batek kok gak rubo-rubo." Dia langsung kembali memakai pakaian dan kami pun lari pulang. Hingga saat ini saya masih ingat cerita tersebut. Terkadang kalau diceritakan bersama, kami tertawa. Tapi saat mengalami kami ketakutan. Janganlah teman-teman meniru perbuatanku yang tidak terpuji. Salam Jimatres dari Ali, Ngantang, Malang. Bersama tim Jimat. Dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Lintas Waktu Petilasan Angkling Dharma
Kiriman dari Yanto Edu Kurniawan, Tapelan Ngrau. Pengalaman ini nyata aku alami dan terjadi hanya selang beberapa waktu. Ini aku alami pada tanggal 30 September 2016. Langsung saja ini kisah pengalaman gaib saya bersama tim Jimat. Berawal dari sebuah perjalanan kami berlima yang sedang melakukan napak tilas, dan tujuan kami sekarang tepat di kota Bojonegoro ini. Sebut saja aku Edu Kurniawan, berasal dari desa Cabak, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sekarang tinggal di desa Tapelan Ngrau, Bojonegoro. Aku bersama rekan yang lain, Mang Halim atau dari Subang, Mang Abud dari Bogor, Agus Jakarta, Mas Bek Garut, dan aku sendiri dari Blora. Kami adalah orang-orang yang hobi atau menggembari napak tilas di tempat sakral atau bersejarah yang berhubungan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Saat ini kami tinggal di Bojonegoro, atau bisa dibilang mengontrak untuk sementara waktu berada di belakang stasiun kereta api Bojonegoro. Dalam melakukan napak tilas ini, adapun kami mengalami suatu fenomena gaib atau mistis yang secara logika bisa dibilang jauh di luar nalar manusia. Dan tujuan kami yang pertama yaitu menuju ke kayangan api untuk melihat sejarah Islam masa lalu yang pernah dilakukan di tempat tersebut. Saat berada di sana kami mengagumi ciptaan Allah dari sebuah tempat suci yang begitu tenang tempatnya dan sejuk. Namun di situ kami berempat berfoto di dekat sebuah pohon beringin yang memiliki satu pohon, namun ada dua akar besar yang membentuk seperti gapura dengan sisi kanan dan sisi kiri. Seakan-akan itu adalah pintu menuju alam gaib. Kami tidak begitu memikirkan hal itu. Setelah kami pulang dari lokasi itu dan melihat foto-foto di HP, ada satu foto yang ganjil yang kami lihat di foto tersebut. Pada foto yang kami berempat sedang berdiri di depan pohon beringin yang memiliki dua akar yang besar tadi. Padahal sudah 3 kali jepret dengan pose yang berbeda. Akan tetapi di semua atau keseluruhan foto itu tidak ada gambar kami, melainkan hanya gambar pohonnya saja. Dan setelah melihat kejadian itu, kami berencana akan kembali ke lokasi tersebut. Semuanya, rekan-rekan napak tilas, untuk hari ini tujuan kita ke petilasan Angkling Dharma Dahulu yang berlokasikan di Kalitidu atau daerah Kalitidu. Ujar Bang Halim, sang ketua napak tilas itu sendiri. Kami pun bersiap membawa bekal untuk buka puasa nanti apabila kami berlama-lama di lokasi tersebut, dan membawa Al-Quran serta tak lupa alat ibadah. Dari tempat kami tinggal menuju ke petilasan itu, kami mencari sebuah tumpangan, yaitu truk. Kami turun di daerah Kalitidu, pertigaan jalan raya. Kami pun melanjutkan dengan berjalan kaki, melewati desa dan persawahan di daerah tersebut. Jarak yang cukup jauh apabila dilalui dengan berjalan kaki. Setibanya di sana kami istirahat sejenak. Waktu menunjukkan pukul 9:16 waktu Indonesia Barat. Di petilasan itu kami berjumpa dengan banyak orang yang sedang berziarah maupun petani sekitar yang hanya beristirahat di situ. Kami mulai mencari tahu tentang sejarah petilasan tersebut dengan bertanya pada orang-orang tersebut, karena memang waktu itu sang juru kunci sedang pergi. Aku yang saat itu sedang penasaran dengan bentuk batu arca yang ada di dalam petilasan itu, memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan melihat secara langsung.
Mendung berlalu dan hujan lebat pun datang. Kami masih berdiam di situ. Dan beberapa orang yang tersisa. Nampak dari luar kejauhan kilat menyambar langit. Hujan deras mengguyur lokasi di daerah Kali Tidul itu. Bunyi guntur yang sangat dahsyat membuat aku takut dan menutup telinga serta mata aku pejamkan. Setelah suara guntur tadi menghilang, aku pun membuka mata. Nampak aneh yang kulihat. Sebuah petilasan dan pendoponya pun hilang seperti dihilang. Aku bingung bercampur takut. Hanya ada sebuah batu besar di tengah dan beberapa batu kecil yang mengelilingi di sampingnya. Dan melihat kanan kiri depan belakang, yang semula aku berada di sebuah persawahan berganti dengan tempat yang mirip hutan, namun hanya ditumbuhi beberapa pohon kecil di sisi tempat tersebut. Dan melihat sebuah sumur, namun terbuat dari batu saja di bagian fondasinya. Kalau tidak salah, ini lokasi sumur bukan di sini, tapi kan di sebelah kanan petilasan tadi. Lalu, di manakah aku sekarang? Di manakah teman-temanku? Tanyaku dalam hati. Lalu aku berjalan mengikuti jalan kecil yang terbuat dari kerikil-kerikil yang diratakan. Aku melihat dari jarak yang agak jauh. Terlihat orang-orang sedang menumbuk padi. Dan ada pula yang menaiki gerobak rumput yang ditarik oleh 2 sapi. Yang membuatku terkesimak adalah pakaian yang mereka kenakan. Nampak bukan model sekarang, melainkan kain-kain yang agak lusuh dan hanya ada ikat pinggang dari kain pula. Aku mengabaikan hal itu, kulanjutkan perjalananku. Apa aku mimpi? Tapi tidak seperti mimpi. Sakit juga aku cubit lenganku. Di manakah aku ini? Tanyaku dalam hati. Lalu ada seorang pemuda menghampiriku membawa sejenis golok atau pisau namun besar. Dan di bawahnya pula kayu-kayu yang telah diikat jadi satu. Kamu dari mana? Mengapa pakaianmu aneh? Aku dari kota Blora. Lalu mengapa kamu berpenampilan layaknya orang zaman kerajaan dulu? Seperti itulah jawabanku padanya. Cara bicaramu dan logatmu pun berbeda. Lalu di manakah kota Blora tempatmu tinggal? Siapa saja yang memimpin daerah tersebut? Raja. Kamu ini bicara apa, kawan? Maksud kamu bupati? Apa itu bupati? Aneh. Kalau dia orang gila tidak mungkin juga. Cara bicaranya juga begitu sopan. Pakaian sendalnya pun terlihat beda. Di manakah aku ini sekarang? Siapa namamu, kawan? Kusumo Wijoyo, panggil saja Sumo. Lantas siapa namamu? Edo Kurniawan. Nama yang aneh. Aku tak pernah dengar nama seperti itu. Lalu penampilanmu kok berbeda dengan kami? Lalu ia mengajakku berkunjung ke rumahnya. Terlihat ada wanita setengah tua sedang mengambil air dari kolam atau sumur kecil di depan rumahnya. Dan seorang lelaki tua sedang memandikan kuda. Wah, kamu piara kuda ya? Emangnya kamu gak ada motor gitu, Sum? Motor? Benda apakah itu? Kendaraan lah. Loh, kamu ini gimana sih? Yang kamu maksud itu kuda ya? Atau apa? Enggak, bukan apa-apa kok. Aku jawab sambil merasa bingung. Oh ya, ini udah sore, aku harus bergegas pulang. Bisakah kamu mengantarku ke jalan raya? Ayo ikut aku. Begitu bingung, heran, takut, takjub aku melihat dan hanya sebuah padang rumput yang luas dengan jalan besar dari bebatuan yang dilewati cukup banyak orang. Semua orang itu berpakaian aneh.
Aku tak pernah melihat tempat ini sebelumnya. Andai aku membawa HP, ingin kurekam dan kufoto tempat aneh ini dan kutanyakan pada teman-teman satu timku. Aku berkata dalam hati, aneh. Padahal belum ada 1 minggu aku mengganti baterai pakai jam tangan ini. Kenapa udah habis? Lalu kalau aku tak segera cepat balik ke tempat tadi, aku bisa dimarahin nih sama teman-teman. Dalam hati aku terus memikirkan banyak hal yang ganjil yang membuatku resah. Petang pun menjelang malam, aku putuskan untuk menginap di rumahnya. Tidak ada penerangan di sana, hanya ada obor bambu yang jadi penerangan utama. Malam itu Sumo mengajakku untuk ke suatu tempat bersamaan dengan sebagian penduduk yang lain. Dan lokasi itu mengarah pada tempat berasal aku tadi. Mau kemana kita? Setiap malam Jumat kami selalu berkumpul di petilasan Pangeran Angkling Darma untuk berdoa bersama dengan seorang wali. Itu merupakan tempat yang penting bagi kami karena dulunya Raden Angkling Darma pernah berdiam di sana beberapa waktu. Kami berdoa kepada Allah juga berterima kasih karena senantiasa memberikan rahmat kepada kami. Malam itu beserta yang lain berdoa di sebuah petilasan itu, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan setelahnya makan bersama hasil ladang mereka. Sungguh pengalaman yang mengesankan. Setelah itu kami pun beranjak pulang. Namun kakiku terasa berat untuk melangkah ke depan. Ada seseorang dengan sorban dan jubah putih memegang tangan kananku. Lalu ia bertanya, apakah engkau kebingungan mencari jalan pulang, nak? Iya mbak, iya. Saya pengen pulang, tapi saya bingung ini di mana. Aku akan mengantarmu pulang. Peganglah pundakku, bersalamanlah tangan kita lalu ucapkan syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir kalimat itu yang ku dengar dari bibir tua itu. Malam yang dingin itu tiba-tiba mengeluarkan petir guntur yang bersautan. Aku ketakutan. Lalu aku menutup mata dan telinga lagi dan berkata, Masya Allah. Kembali aku membuka mata. Kaget setengah mati, percaya dan tidak di dalam hatiku. Diam, tegang, membisu seperti orang bodoh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Segera aku berkata demikian. Menangis aku menyaksikan kejadian yang baru saja aku alami. Apakah barusan aku mimpi? Namun jika aku mimpi, harusnya aku dalam posisi tertidur. Namun saat ini aku masih dalam posisi duduk jongkok dan masih berpegangan tiang penutup arca di petilasan ini. Aku segera keluar dari dalam ruangan itu dengan muka sok melihat teman-temanku, orang-orang lain dan sisa hujan tadi. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan sesuatu yang menakjubkan padaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku tidak menceritakan ini kepada teman-temanku maupun kepada orang lain. Karena apabila aku bercerita mereka tidak akan percaya apa yang aku alami. Waktu sholat duhur tiba, kami menunaikan ibadah kami di sana. Pukul 17:02 waktu Indonesia Barat, kulihat jam tangan yang anehnya tadi jam itu mati. Kami bergegas untuk pulang dan meninggalkan tempat itu. Tak jauh kami melangkah, aku menoleh ke belakang. Betapa kagetnya aku melihat kakek bersorban itu berdiri di depan gapura. Berat tubuhku, berat kakiku untuk melanjutkan langkah lagi. Lalu salah satu teman menarikku. Ayo buruan. Saat aku menoleh ke belakang, kakek itu sudah tidak ada. Sampai saat ini aku selalu teringat akan hal itu. Ku
kujadikan rahasia dalam diriku. Dan saat ini aku beranikan untuk bercerita tentang pengalaman mistikku ini kepada kalian para jimatres dimanapun berada. Hikmah yang aku alami dari peristiwa itu adalah, petilasan itu adalah tempat yang pernah digunakan untuk menyebarkan agama Islam, bukan meminta sesuatu dari jin atau makhluk gaib seperti yang ku ketahui selama ini. Ini pengalaman pribadiku. Salam dari Yanto Edo Kurniawan, Jimatres Blora, Jimatres Bandung. Dan saat ini kami telah mendirikan komunitas pecinta jimat yang berlokasikan di Bandung, tempat kerja kami saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jimatres, Jimatres Indonesia, salam untuk semua. Sajian Malam Jumat